Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh subscriber dan keluarga besar Big Tulus Official, mohon doa restu dan dukungannya, yang dimana sedang berjalan pembangunan musola Miftahul Jannah yang beralamatkan di RT 12 RK 2 Desa Sidang Gunung 3 Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung. Atas partisipasi dan kebaikan serta gotong royong dari sahabat semuanya, mudah-mudahan tempat ibadah ini segera terwujud menjadi tempat ibadah bagi masyarakat sekitar kampung Desa Sidang Gunung 3. Diucapkan terima kasih untuk sahabat semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran serta kesuksesan dunia dan akhirat. Saya panitia mengaturkan banyak terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Tahu gak sih guys, aku pulang kehujanan guys. Ini jam 10:59. Jakarta itu lagi nggak tahu ya, karena kita sudah PPKM level 1. Jadi cuacanya itu suasananya sudah mulai rame lagi. Jarak tempuh saya kalau kasih saya MC pagi ini itu tuh hanya sekitar 15 menit perjalanan. Itu 1 jam guys, gila, hampir 1 jam sih. Karena aku pulang itu jam 10 kurang. Jam 10 kurang dari lokasi aku pulang. Sampai rumah itu tadi sekitar jam 10 lebih 50-an gitulah. Terus mandi karena kehujanan kan. Terus syuting buat kalian. Aku cari waktu, pokoknya aku sempetin cari waktu biar bisa syuting buat nemenin kalian. Karena aku besok sudah pasti pusing. Sabtu Minggu aku sudah pasti pusing. Dan hari ini sore ada nanti di salah satu gedung di Halim itu hanya 2 jam, dari jam 4 sampai jam 6 sore. Nanti ada waktu sore. Jadi masih ada jeda waktu buat bikin vlog untuk ditayangkan besok dan besok seterusnya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua. Ketemu lagi sama Mas Tri hari ini, kesempatan hari Jumat tanggal 5 November 2021. Shock guys. Sebetulnya video kemarin itu sudah Mas Tulus buat, tetapi tidak ditayangkan secepat itu karena posisinya Mas Tulus harus pergi, harus jalan, harus menyelesaikan sesuatu, sehingga vlognya tidak ditayangkan secepat kilat. Biasanya kan jam 1 jam 2 sudah tayang. Tapi kemarin terkendala karena ada kegiatan yang harus Mas Tulus lakukan di luar. Jadi terkendala tidak bisa diupload karena wifi-nya kan di rumah. Sedangkan video yang untuk diupload ke YouTube itu kuotanya cukup besar sekali ya. Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak apresiasinya. Sekali lagi saya akan baca beberapa komentar. Waduh, ini banyak yang salah tafsir ya teman-teman. Aku bukan tipe orang yang gak bisa kritik, sumpah. Demi Allah aku bisa dikritik, silahkan. Aku tuh tipe orang yang masa bodoh kalian mau komentari aku apa. Karena kan aku sudah bikin disclaimer, aku sudah menjelaskan di berbagai macam videoku kalau aku tuh ya terserah kalian. Prasangka, kemudian pro dan kontra itu sudah wajar kok ya di setiap channel. Saya ada sebuah channel besar yang mengatakan begini, Tulus kamu tuh belum apa-apa, nanti semakin besar kamu akan semakin menemui orang-orang seperti bla 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 bla. Jadi tolong ya, ini ada beberapa komentar yang coba saya garis bawahi. Ada dari Mbak Iis Wahyuni nih, tujuan utamanya apa bikin channel ini, duit kah atau murni pengen menyampaikan, dan kenapa nggak mau dikritik. Kemudian ada lagi Bang Gawer, kalau nggak mau dikomentari jangan buat video bro, jangan baperan jadi orang. Oke. Terus
Oke, banyak lah ya, banyak sih beberapa komentar ya, termasuk beberapa ya aku nggak menyangkal akan ada orang yang suka dan tidak suka dengan apa yang aku sampaikan. Tapi sekali lagi, Mas Tulus sudah bikin video disclaimer di depan. Kalian percaya tidak nggak apa-apa, nggak percaya juga nggak apa-apa, percaya pun nggak apa-apa. Jadi perkara soal konten isinya seperti apa itu hak kalian. Aku kira masa bodoh. Aku masa bodoh. Kamu mau ngomong apa kek, mau ngatain saya apa kayak terserah. Hak kalian. Bukan berarti tidak mau dikritik loh ya. Saya terima kritikannya loh. Saya malah minta maaf kok. Saya minta maaf kalau saya salah. Saya minta maaf kalau saya menyampaikannya kurang enak. Jadi kritikan soal ini itu saya bukan tidak terima kritik. Saya hanya menanggapi apa yang orang lain sampaikan. Sekali lagi, orang-orang yang mungkin suka dan tidak suka dengan saya itu banyak. Saya itu tahu, tapi saya memilih diam. Saya mengerti ketika ada yang suka atau tidak dengan saya, itu kan nggak bisa saya paksakan. Kita tuh nggak bisa maksain orang buat suka sama kita. Kita nggak bisa maksain orang buat cinta sama kita, enggak. Percaya atau tidak, 10 orang suka dengan kita itu pasti diantaranya satunya pasti ada rasa yang nggak nyaman dengan kita. Ada rasa, ada pertanyaan lain yang memang mereka nggak suka dengan kita. Monggo kerso, silahkan dengan persepsinya masing-masing. Saya terima kasih banyak, kritik dan sarannya saya terima dengan baik. Sekali lagi saya minta maaf, saya yang salah, jenengan yang betul. Nggih, semoga Allah sehatkan, semoga Allah murahkan rezeki, semoga Allah lancarkan segala urusan dan segala hajatnya ya. Terima kasih orang baik, sehat selalu. Yang nggak suka mendingan nggak usah ditonton, daripada nanti nonton dikiranya Mas Tulus emosi, dikiranya Mas Tulus marah, dikiranya Mas Tulus begini. Ndak kok, monggo kerso, silahkan. Apa yang kita ucapkan itu feedbacknya nanti akan kembali ke kita sendiri. Jadi saya nggak akan peduli. Saya sakit ketika membaca, tapi saya akan nanya alhamdulillah. Ketika saya duca saya bilang alhamdulillah ya. Nggak apa-apa, itu ngurangin dosaku ya guys. Berbarengan dengan kondisi masjid yang sudah mulai mengaji ya guys. Mudah-mudahan suaraku agak jelas ya saudara. Ya. Nah, aku sebelumnya ingin mengucapkan turut berbela-sungkawa juga atas meninggalnya artis bersama suaminya di salah satu tol yang meninggal karena kecelakaan, dan banyak viewersku atau pemirsaku ingin meminta aku untuk mengupas itu. Nanti kapan-kapan kita kupas ya. Atau nanti mungkin kan siang Mas Tulus masih ada waktu tuh. Nanti Mas Tulus bikin video, bisa Mas Tulus bahas soal itu. Tapi Mas Tulus harus baca dulu. Mas Tulus harus baca kriterianya dulu, kronologinya seperti apa. Kemudian Mas Tulus harus melihat kondisinya juga, lokasi dan sekitarnya. Jadi Mas Tulus harus evaluasi dulu, baru bisa Mas Tulus apa ya. Kemudian juga aku pengen mengucapkan turut berbela-sungkawa untuk saudaraku yang ada di Malang. Masya Allah, semoga diberi ketabahan ya saudaraku. Aku masih belum tahu betul, nggak ngerti kok. Pantas kupengku brutu ketiba iki arep ono sing aneh-aneh rek. Apa ini untuk yang dari Kota Batu yang sedang terkena banjir bandang dan lain sebagainya. Semoga sekali lagi saudara-saudaraku, mudah-mudahan nggak ada korban jiwa ya. Sekali lagi Mas Tulus minta maaf, Mas Tulus belum baca berita apa-apa karena bangun pagi langsung on the way kerja, langsung ke lokasi. Dan biasanya Mas Tulus kalau berangkat kerja itu kan pasti pagi banget karena harus briefing dulu sama yang punya acara, menyampaikan siapa yang nikah dan lain sebagainya. Jadi Mas Tulus nggak tahu ada korban jiwa atau tidak, kerugiannya apa-apa dan lain sebagainya. Mas Tulus nggak tahu. Tapi sekali lagi turut berbela-sungkawa untuk saudaraku yang di Malang. Semoga diberi ketabahan, kesabaran. Semoga tidak ada korban jiwa, semoga tidak ada kerugian materi yang cukup besar. Kecil saja tapi segera Allah ganti. Sekali lagi sabar untuk yang di Malang, turut berduka. Sekali lagi semoga Malang segera bangkit, segera kembali seperti sedia kala. Amin ya Allah. Semangat ya buat saudaraku yang di Malang ya. Oke, Mas Tulus pengen sedikit update. Hari ini Mas Tulus sudah sampaikan sedekah ke masjid tempat yang Mas Tulus itu Mas Tulus bikin videonya di awal itu 600.000 rupiah ya. Sorry, iya 600.000 rupiah sudah Mas Tulus transfer hari ini ke rekening yang ngurus itu, Mas Budi namanya, Mas Budi di daerah Gunung Tiga. Nah, kemudian Mas Tulus pengen update lagi jumlah Al-Quran sudah inden itu ada 38. Kemudian tadi pagi ada hamba Allah yang transfer lagi sebanyak 10 buah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang sudah inden belum Mas Tulus pesan, jumlahnya ada di 48 buah Al-Quran. Mungkin hari ini kita akan pesan sekitar 33, satu kloter lagi. Nah nanti setelah itu tinggal 15 lagi. Teman-teman, sekali lagi teman-temanku, saudaraku, orang-orang baik, aku minta maaf sebelumnya. Teman-teman yang mau membantu sedekah silahkan boleh ke rekening-rekening yang sudah Mas Tulus sebutkan ya. Sedekah bumi monggo kerso, silahkan, hak masing-masing. Saya tidak memaksa. Kan dari awal Mas Tulus bilang, among-among sama sedekah bumi itu kehendakku sendiri.
tanggung jawabku, aku mau sendiri, tapi jenengan yang maksa mau buka rekening aja Mas Tulus biar bareng-bareng. Syukur-syukur dapatnya gede batang wayang kulit segala macam. Oke, Mas Tulus buka donasinya di rekening DBS. Nanti biasanya Mas Tulus taruh di kolom komentar Mas Tulus pin. Kalau untuk sedekah masjid itu juga terserah jenengan, tidak ada paksaan, minimal maksimalnya terserah kalian. Mau ya monggo, enggak juga enggak apa-apa, enggak ada paksaan sama sekali. Kemudian nasi box Rp10.000 maksimalnya unlimited, juga tidak ada paksaan, hak jenengan semua. Mau silakan, enggak juga enggak apa-apa. Mas Tulus bukan tipe orang yang enggak ada harus sedekah enggak. Kalau memang enggak ada sedekahan ya Mas Tulus enggak akan sedekah, karena posisi misalnya Mas Tulus punya duit ya Mas Tulus aja yang sedekah. Kalau enggak punya ya enggak usah sedekah gitu aja. Jadi enggak ada paksaan ya. Nasi boxnya 10.000, Al-Quran 35.000 per buah Al-Qurannya. Kemudian untuk sedekah among-among, sekali lagi minta maaf kalau yang tersinggung. Sedekah among-among juga kehendaknya jenengan semua yang meminta saya untuk buka rekening donasi, dan rekening DBCA pribadinya Mas Tulus buka di situ untuk menerima yang untuk menerima yang mau among-among, silahkan. Kalau untuk among-among itu hak jenengan, nggak ada paksaan juga, jumlahnya tidak ada maksimal, tidak ada minimal, terserah kalian. Oke, matur sembah nuwun sangat, silahkan transfer ke rekening yang sudah disebutkan masing-masing. Kemudian kalau masih bingung juga bisa DM Mas Tulus di Instagram ataupun bisa langsung WhatsApp aja, oke? Di nomor yang ada di deskripsi. Di situ ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, minimal 10.000 untuk nasi box, maksimal unlimited. Terima kasih banyak orang baik. Semoga bertukar dengan keberkahan, kesehatan, ditukar dengan rezeki lebih melimpah, dikabul segala hajat jenengan dengan bersedekah melalui Mas Tulus. Oke? Terima kasih banyak, sudah 9 menit ya Allah, sudah terlalu panjang. Nanti dikritik lagi. Allahu Akbar. Allah sayang banget sama aku ya. Banyak dikirimkan orang-orang yang baik banget sama aku. Nah, kemarin janjinya Mas Tulus pengen ngupas angka 2022 atau 2022. Pengen mengupas itu sebetulnya menurut Mas Tulus apa sih makna dari angka 2022 tadi? Sesuatu yang baik kah? Sesuatu yang buruk kah? Atau bisa jadi ini sebetulnya bukan ramalan secara detail ya guys, bukan ramalan, tapi hanya gambaran yang saya baca dari angkanya. Dari sedikit kemampuanku bisa membaca angka, aku bisa membaca karakter dari angka. Kelebihanku hanya itu, sedikit banget. Aku nggak punya kemampuan apa-apa. Nah, 2022 sebetulnya ketika kita anggap filosofinya angka 2, 0 dan juga 22 itu angka yang memang biasanya angka-angka yang genap, di mana angka yang genap itu adalah simbol tersimpannya rezeki, akan mudah kita menyimpan rezeki. Jadi angka 2022 itu menyimbolkan sesuatu yang mudah untuk disimpan, termasuk rezeki. Dalam hal ini rezeki yang paling menonjol di tahun 2022. Mas Tulus melihat akan banyak orang yang berhasil, akan banyak sekali orang-orang berhasil, terkhusus bagi kalian yang punya tanggal lahirnya itu genap. Orang-orang memiliki tanggal lahir genap, insya Allah Allah ijabah menjadi orang-orang yang terkabul segala hajat, yang berarah dari rezeki. Katakan amin saudaraku, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Kebetulan aku juga 6 Desember coy, 6 Desember 1989, kan berarti ada genapnya lah. Tak aminkan aja ya, menurutku sih gitu. Jadi 202 ini simbol dari tabungan sebetulnya teman-teman. 2022. Hanya yang kurang baik adalah angka 22-nya itu terkesan tidak ada tutup di antara garis-garis angkanya. Nolnya itu terkunci karena ini mengunci rezeki. Ini simbol 2022 ini lebih cenderung ke penyimpanan rezeki, tetapi banyak yang loss. Yang loss dalam arti karena yang menyimpan hanya beberapa orang yang memiliki angka genap. Anggaplah seperti itu. Memiliki tanggal lahir genap itu akan pandai menyimpan karena ada angka 0 di tengah-tengahnya. Tetapi angka 2 tadi menggambarkan sesuatu yang sedikit banyaknya loss karena tidak ada batasan di angkanya, tidak tersambung. Kalau 8 itu angka paling sempurna menurut Mas Tulus loh ya. Menurut Mas Tulus angka paling sempurna. Angka 8, angka 6 mendekati angka 8 itu insya Allah angka-angka yang sempurna, yang bagus untuk tahun 2022 sebetulnya. Jadi tanggal lahir itu sebetulnya bagus, khususnya kalian yang tanggal lahirnya genap. Apalagi mendekati angka 8. Bukan berarti Mas Tulus muji karena 6 Desember, enggak. Tapi memang menurutku itu yang cocok dengan angka 2. Ketika angka 8 dicampur dengan angka 2, jatuhnya 10. 10 itu apa? Sempurna. 10 itu best, terbaik. Angka tertinggi di antara angka-angka yang lain. 1 dan 0.
Cuma sayangnya adalah teman-teman 202 ini kalau dalam dunia supranatural menurut pandanganku sendiri adalah simbol bencana, simbol musibah. Dan bahayanya lagi karena ada angka 22 di situ, 22 berdampingan akan banyak kejadian-kejadian yang berturut-turut, kemudian itu tuh akan nyambung satu sama lain, jadi bebarengan terus. Kalau mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita mendapatkan 20, 21 angka yang berurutan, kemudian musibah, bencana, bahkan kita dihajar sama pandemi dan lain sebagainya. 2022 ini justru lebih berbahaya karena mereka akan membawa serta apa yang sudah ada. Contohnya, mohon maaf, korban kecelakaan Vanessa Angel dan suami. Suami bawa istri, istri bawa suami. Dua-dua. Itu belum masuk 2022 loh ya. Apalagi kalau sudah masuk nantinya. Jadi gitu. Sama halnya dengan beberapa kejadian-kejadian yang mungkin akan terbawa dengan angka 22 tadi. Jadi ke bawah akhirnya. Kalau dulu banjir dulu, baru gempa bumi. Akhir tahun aja nih semuanya udah kompak bareng semuanya. Ngasih pertanda sudah ke kita, ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya di alam gaib ini sudah memasuki tahun 2022. Kalau katanya Eyang, aku nggak ngerti cara perhitungannya seperti apa, tapi Eyang mau mengatakan, kalau di alam kami ini sudah masuk 2022 sebetulnya. Secara hitungan gaibnya, aku nggak ngerti gimana caranya Eyang ngitungnya seperti apa, tetapi beliau menyampaikannya seperti itu. Di alam kami juga sedang terjadi gonjang-ganjing. Apakah terjadi gonjang-ganjing hanya di alam nyata? Ternyata jawabannya tidak, saudaraku. Di alam gaib juga sedang terjadi yang namanya gonjang-ganjing. Peperangan kecil masih terus terjadi. Kemudian ada beberapa hal yang memang sedang terjadi di sana, termasuk gonjang-ganjing. Dan Eyang betul-betul memiliki pesan. Untuk keturunan Pasundan khususnya, Eyang Maung Putih punya pesan untuk kita semua. Untuk daerah Jawa Barat harus lebih waspada ya. Kemarin sudah Mas Dulu sampaikan, Eyang berpesan ke kita untuk lebih waspada lagi, untuk lebih melestarikan alam ya. Kemudian untuk juga berpesan kepada saya kalau beberapa tradisi-tradisi Sunda yang sudah dibuang-buang dan tidak dimanfaatkan itu kembali diurus lagi. Jadi Eyang Maung Putih berpesan, aku sih karena bukan keturunan Sunda ya, aku orang Jawa aslinya. Jadi ini khususnya buat teman-teman yang di tanah Jawa Barat harus lebih hati-hati, khususnya yang ada bau-bau Sundanya itu harus waspada, harus hati-hati karena ada apa jenenge ya? Cai itu naon sih? Cai air ya. Cai nulobakene. Cai nulobakene. Loba banyak. Air yang banyak sekali. Mungkin intinya seperti itu ya teman-teman. Maaf ya teman-teman yang dari Sunda, boleh dibantu lah ya Cai nulobakene. Jadi di beberapa titik daerah Jawa Barat ini akan sedikit ada amit-amit, coba semoga nggak terjadi, amin. Ada potensi untuk kemungkinan terjadi yang namanya ada gangguan air tadi. Aku nggak tahu maksudnya air ini air bah meluap atau banjir dan lain sebagainya. Aku tidak tahu. Semoga tidak terjadi ya saudaraku, amin. Itu hanya pesannya Eyang mau untuk lebih melestarikan lagi kesenian-kesenian, kemudian kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan adat istiadat dari tanah Sunda yang pernah terbengkalai atau tidak diurusin, monggo dirumat lagi atau diurus lagi atau dilestarikan lagi. Oke? Itu pesannya Eyang ngomong. Jadi aku tuh komunikasi dengan Eyang mengatakan kalau di kami udah ganti tahunnya udah 2022, sedangkan di kita kan masih beberapa bulan lagi ya teman-teman ya. Aku gak ngerti hitungannya seperti apa, tapi menurut Eyang seperti itu. Nah, kembali ke angka 22. 2022 ini sebetulnya secara rezeki bagus, secara karir bagus, akan banyak orang akan ada orang tercapai beberapa cita-citanya, termasuk karir, rezekinya akan insya Allah lebih baik. Amin ya Allah. Tapi sayangnya 2022 ini juga menyimbolkan yang namanya simbol musibah atau simbol kebencian, simbol kekeramatan yang menjadikan kita jadi bala. Simbol apa dalam arti sesungguhnya adalah simbol kualat, simbol bala. Tapi balanya itu terjadi karena kualat, karena sesuatu yang kita lakukan gitu loh. Jadi ini secara maksudnya gini, dari segi musibah, simbol 202 ini menggambarkan yang musibah yang sangat bahaya, musibah yang sangat besar.
Dan karena ada angka 22 seperti yang Mas Tulus jelaskan tadi, ada beberapa yang berurutan dan mereka tuh akan mengajak satu sama lain gitu loh teman-teman. Maaf, Amit Jombai. Jadi kalau misalnya kecelakaan ini bisa jadi sekeluarga. Kalau misalnya ada terjadi musibah ini bisa jadi sekeluarga gitu-gitu, kayak ya minimal 2 orang, minimal dia ngajak 1 orang, minimal dia ngajak 1. Jadi angka 22 ini sebagai simbol musibah sebenarnya nggak bagus sama sekali, kurang baik sama sekali, nggak bagus sama sekali, karena dia akan mengajak lagi satunya. Minimal 2. Jadi setiap kecelakaan itu bisa jadi minimal 2. Minimal ya, kalau misalnya tuh harus ada terjadi kecelakaan, mudah-mudahan sih nggak ada, amin. Nah, kemudian di angka 22 ini juga menyimbolkan angka-angka yang ketika dikalikan menjadi genap lagi, saudaraku. Sekali lagi, sangat bagus buat kalian yang mau investasi, buat kalian yang mau menggenggam sesuatu, menabung sesuatu, menyiapkan untuk masa depan di tahun 2022 itu bagus sekali. Sekali lagi kalau untuk lari rezeki. Cuman sayangnya untuk kesialan juga bahaya teman-teman. Jadi kesialan di 2022 ini juga sangat relatif acak-adut, relatif berantakan, karena akan banyak beberapa hal yang membuat kita justru akan mudah terkena sial dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita katakan. Di tahun ini di Muharram kemarin Mas Tulus pernah bilang, becek titik Allah ketoro, siapa yang berucap itu akan langsung dijawab. Tapi instanan kemarin lebih instan tahun ini. Tahun ini kamu mau ngomong apa, terkabul. Makanya jadi jangan mudah gini. Misalnya aku susah, aku banyak diajari sama Mama Ita sama Pak Sem dulu. Jangan sering mengatakan sesuatu yang jadi doa untuk dirimu sendiri. Jadi aku sekarang jadi banyak belajar. Dan di tahun ini bahaya sekali ketika misalnya, ayo kita beli ini, gua mah nggak mampu. Jangan bilang begitu. Oh nanti aja nggak apa-apa. Jadi nggak perlu menjawab sesuatu. Jadi mengatakan sesuatu di tahun 2022 terus lebih hati-hati. Mengatakan sesuatu yang baik-baik aja. Misalnya lu pengen iPhone A, iPhone B, gue udah beli ini, lu beli nggak? Insya Allah ntar gue kebeli. Gitu aja. Jadi nggak usah gue mah nggak mampu jadi gue mah ini, gitu-gitu aja. Tapi kita harus mengukur kemampuan kita juga ya. Bukan berarti terus kita jadi sombong gara-gara itu. Jadi mengukur kemampuan aja. Belilah sesuatu yang kamu butuhkan, belilah sesuatu yang kamu perlukan. Sama kayak di statusku hari ini guys. Karena ada yang mengatakan katanya aku nggak bisa beli apa-apa, katanya. Nggak apa-apa lah ya. Wah memang memanfaatkan diri untuk jadi lebih baik. Jadi intinya kalau aku tuh, baikmu tuh di mana sih? Tulus baikku tuh adalah ketika aku bermanfaat buat orang lain. Menurut aku itu. Kembali ke 2022. Secara kesialan sekali lagi itu harus berhati-hati. Orang-orang di jalan harus lebih hati-hati. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh harus lebih hati-hati juga. Jadi harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat hati-hati. Jangan lupa berdoa, jangan lupa minta perlindungan sama Allah. Kalau toh kamu harus maaf, amit-amit jombai, terjadi sesuatu di jalan dan kamu meninggal dunia dan lain sebagainya, tetapi jangan lupa ucapkan syahadat. Makanya apa-apa tuh sekarang tuh ya, sarannya Mas Tulus ketika mau tidur baca syahadat, mau pergi baca syahadat, terus kemudian doa, minta perlindungan Allah. Insya Allah ketika kamu maaf meninggal pun kamu di perjalanan, atau saat kamu tidur pun meninggal pun dalam kondisi yang bersih. Makanya yaitu tadi, makanya Mas Tulus sering pesan kan teman-teman, kalau mau tidur wudu, baca syahadat dulu, kemudian baca doa dan lain sebagainya. Jadi ketika kamu harus meninggal saat itu, insya Allah husnul khotimah, amin ya Allah. Jadi itu, beberapa hal ini akan sangat mudah terjadi. Akan selain itu, dari segi 202 tadi rezeki bagus, karir bagus, tetapi di musibah ternyata kurang bagus karena bisa berturut-turut, numpuk semua ini. Di akhir tahun aja udah ditunjukin semua nih. Jadi nanti bisa bareng-bareng. Gunung meletus bisa bareng, ini bareng, semuanya bisa bareng-bareng. Gunung meletus bareng sama banjir, ini sama gitu. Jadi ada beberapa hal yang berbarengan. Musibah-musibah yang akan terjadi 2022 ini karena ada angka 22 tadi bisa menjadi penurut atau pengikut. Pembareng. Tapi halnya sama dengan di pemerintahan, akan banyak orang-orang tersulut, orang-orang penting yang justru tersulut, organisasi-organisasi tertentu yang justru tersulut, kemudian justru dia jadi provokatornya. Karena ada angka 22. Jadi mereka tuh menjadi apa ya namanya teman-teman? Mereka tuh mendorong, menarik ya. Sekali lagi, siapa sih yang berkecimpung di bidang ini? Ya skono Tuhane setan, ya Mbah Dajjal itu tadi yang berkecimpung di bidang ini. Dia terus menggerakkan berbagai macam jenis makhluk untuk menghasut setiap orang, kemudian mengakuisisi angka 22 tadi, sehingga akan banyak perpecahan, kemudian akan ada orang yang muncul dengan kelebihan tertentu yang mengaku Tuhan dan lain sebagainya. Ini masih akan ada di 2022. Kemudian
perpecahan-perpecahan ataupun perselisihan paham di antara pejabat-pejabat kita, petinggi-petinggi kita ini akan sangat-sangat mungkin terjadi. Dan justru orang-orang yang memiliki jabatan tertentu, orang-orang yang di organisasi tertentu, misalnya A, misalnya organisasi B, misalnya menteri A, menteri B, justru akan menonjol karena mereka melakukan beberapa hal yang sedikit dibilang kesalahan, sesuatu yang salah. Entah itu polisi, entah itu menteri, entah itu siapa yang melakukan sedikit kesalahan, tapi itu justru membuat masyarakat jadi terpancing. Jadi justru mereka yang akan banyak melakukan salah. Mungkin beberapa hari ke depan beberapa tahun ke depan akan terjadi yang namanya mungkin polisi melakukan salah atau pemalakan yang terekam kamera, kemudian beberapa hal yang justru memblow up mereka, justru menjelekkan nama mereka sendiri. Dan ini perpecahan ini sedang terjadi, akan terjadi di tahun 2022. Ini penyurutnya teman-teman akan disulut terus, akan dibawa terus. Kenapa Mas Tulus bilang ada kemungkinan beberapa pesawat yang jatuh di tahun 2022? Yaitu tadi karena dua ini penyerta teman-teman. Jadi ketika banjir akan bisa bawa gempa akan bisa bawa tsunami, kemudian gunung meletus bisa bawa ini lindu, longsor dan lain sebagainya. Kemudian hujan bisa bawa banjir bisa bawa bandang, hujan bisa ngasih petir dan lain sebagainya. Ini tuh terus-terusan berputar. Mereka akan menyertai itu semua. Mereka akan terbawa terus, terpancing terus ya ke hasut, kemudian membawa, akhirnya terbawa dan menjadi satu. Bukan hanya itu saja, apakah hanya darat, laut, dan udara? Tidak, semuanya juga akan tersulut. Semuanya akan membuat semua menjadi gaduh. Ini 2022. Jadi angka yang sangat bagus sebetulnya secara angka ya, angka genap itu saya nggak tahu kenapa saya paling suka angka genap memang. Dan saya kaget ketika dikalikan 2022, 2 digabungkan jadi 1 menjadi 606. 06 itu angka yang nyaris sempurna loh guys. Coba nolnya itu 8, 6-nya itu dari 8. Wah itu best banget. Jadi 06 tanggal lahir gue ya. Oh iya, tanggal lahirnya Mas Tulus tanggal 6. Jadi pas dengan kondisi itu, pas dengan posisi itu, menurutku sendiri sih ya, sekali lagi yang harus kita lakukan adalah dengan apa? Pertama, dekatkan dirimu kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, cintai sesamamu, cintai alammu, sayangi negerimu, jangan pernah melakukan kegiatan-kegiatan eksploitasi alam yang berlebihan. Sama satu lagi pesannya Mas Tulus, sekali lagi ya, ini pesannya buat wilayah masing-masing, tidak dengan sedekah ke Mas Tulus, gelar yang namanya sedekah bumi yang sudah lama ditinggalkan di kampungmu, di rumahnya jenengan loh ya, bukan sedekah sama Mas Tulus, sedekah bumi yang sering kalian tinggalkan. Gak apa-apa lah ngobrol sama RT-nya, Pak RT, kita lama banget ya gak syukuran, kita lama banget gak ngeruat desa loh Pak RT, patungan yurapopo to nanggap wayang kulit terus ngeruat desa, kan gitu ya. Jadi ada celutukan-celutukan kecil yang bisa memancing orang untuk melakukan hal kegiatan baik. Apakah sedekah bumi itu jelek? Menurut saya tidak. Bagi sebagian orang sedekahnya sih yang kurang bagus, karena sedekahnya harus transfer ke Mas Tulus itu tadi, padahal sebetulnya tidak ada paksaan. Saya akan tetap gelar ada atau tidak sedekah dari kalian. Ingat ya, janjiku lek aku sehat, aku memiliki rezeki, bisa atau tidak, akhir tahun besar atau kecil, Mas Tulus tetap akan sedekah bumi. Terserah ada sedekah atau tidak, karena dari awal Mas Tulus sudah niat dalam hati. Terserah persepsinya apa, terserah anggapannya apa, terserah mau dibawa kemana pola pikirannya, terserah, monggo kerso. Mau bantu sedekah bumi yo monggo, ndak ada paksaan. Tidak membantu tidak apa-apa, suka silahkan, tidak apa-apa. Kalau memang tidak suka, saya yang minta maaf, saya yang salah, jenengan yang betul. Nggih, saya minta maaf kalau ndak suka sama saya. Tolong ampuni saya nggih. Saya yang salah, saya yang punya banyak salah sama jenengan. Sekali lagi Mas Tulus minta maaf. Ya, nggak baper lo ya, ini nggak marah lo ya. Senyum kan? Nah gitu. Lagi dan lagi perdebatan yang akan terjadi, mungkin beberapa hal yang akan ada satu sosok yang muncul yang banget nanti di pemerintahan. Kalian lihat sendiri.
akan banyak perpecahan di antara beberapa faktor-faktor dunia politis ini. Nanti akan semakin banyak kegaduhan yang ditimbulkan, justru kemudian akan munculnya sosok nama yang baru yang ternyata ada ini, ternyata ada itu, dan kita akan terbuka nantinya ya. Intinya hanya itu saudaraku, rezeki bagus tetapi simbol musibah atau simbol balanya sayangnya untuk 2022 kurang bagus. Jadi tetap harus waspada, hati-hati. Apa yang harus kita lakukan Mas Tulus? Yang harus kita lakukan ketika mau melakukan apapun, jangan lupa berdoa, dekatkan dirimu kepada Tuhan, kemudian perbanyak cintai alam, perbanyak sedekah untuk diniatkan untuk alam, kemudian untuk dirimu sendiri juga, dan sering-sering hadiahkan Al-Fatihah untuk tubuhmu sendiri, minta perlindungan sama Allah, kemudian pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Karena sekali lagi ketika Allah sudah menghendaki, 1000 cara kamu lakukan, Allah punya 1000 cara buat nangkap kamu lagi. Kamu tuh haknya Gusti Allah, kamu bukan hak siapa-siapa, kamu punya Allah, kamu akan kembali kepada Allah. Jadi sekali lagi yang Mas Tulus sampaikan boleh kalian jadikan bahan evaluasi. Yang nggak suka ya nggak apa-apa, suka ya alhamdulillah. Ada hal-hal baik yang bisa kalian simak ya syukur, nggak juga nggak apa-apa. Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya apabila beberapa video Mas Tulus justru memancing orang untuk jadi nyinyir ke saya. Nggak apa-apa, monggo, saya tahu semua tetapi saya memilih diam. Sekali lagi Allah akan berikan kita sesuatu sesuai dengan apa yang kita katakan, sesuatu apa sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kembali ke kita masing-masing. Oke, hanya itu saudaraku, boleh kalian percaya boleh tidak ya nggak apa-apa ya, disimak aja buat hiburan aja sambil makan, nggak perlu dipercayai juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak orang baik. Sekali lagi untuk kalian yang sudah bolak-balik datang ke sini, jangan lupa pencet tombol like, di share, kemudian yang baru pertama kali nonton, salam kenal, sehat murah rezeki, jangan lupa dipencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya, dan Mas Tulus minta supportnya dengan tidak men-skip iklan. Oh iya, ini hari Jumat saudaraku, jangan lupa perbanyak sedekah, nggak ke saya lu yang kok salah tafsir meneh. Perbanyak sedekah di jalan Allah, entah ke masjid, entah ke siapapun, bagi nasi bok boleh, rezeki apapun itu boleh. Ini hari Jumat, minimal 10.000 rupiah harus kalian keluarkan dari harta kalian. Oke, punya nggak punya, kalau sedekah itu nggak maksa, itu nggak bisa. Kalau orang pelit itu susah ngeluarin duitnya ya. Kalau kayak Mas Tulus kan pelit, jadi nggak pernah sedekah. Asik. Nanti nyinyir meneng lambe ini, astagfirullahaladzim. Ya minimal kita punya agenda setiap Jumat ya, minimal 10.000 kita keluarkanlah rezeki kita ya, harta kita keluarkan minimal 10.000 aja nggak apa-apa ya, semampu kita, seikhlasnya. Sedekah bukan soal jumlah tapi soal kemauan dan juga keikhlasan. Oke, terima kasih banyak orang baik. Yang punya kritik dan saran bisa langsung DM di @bigtulus_pp2 ataupun bisa klik di kolom komentar. Oh iya, sorry belum berdoa. Kita doa dulu ya saudaraku, semoga saya dan jenengan diijabah doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Untuk hamba dan juga untuk para subscriber hamba yang mungkin dalam kondisi sakit ya Allah, sakit karena penyakit apapun itu, Allah, gangguan jin, sakit karena covid dan lain sebagainya, atas izin atas kehendak semoga kau izinkan, kau angkat sakit mereka ya Allah, amin. Untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang mungkin saat ini sudah sedang susah rezekinya ya Allah, semoga kau lancarkan rezeki kami ya Allah, amin. Untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang mungkin saat ini sedang terlilit hutang piutang ya Allah, atas izinmu atas kehendakmu semoga kau izinkan kami terlunaskan hutangnya ya Allah, amin. Untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang mungkin saat ini belum bekerja, lekas berikan pekerjaan terbaik untuk kami ya Allah, amin. Untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang mungkin belum bertemu dengan jodoh terbaiknya ya Allah, berikan jodoh terbaik untuk kami ya Allah, amin. Untuk yang sudah bekerja, semoga Engkau berikan rezeki yang berkah barokah ya Allah untuk mereka, sehingga bisa digunakan untuk bersedekah ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah, jadikan orang-orang yang terkena musibah, yang meninggal karena kecelakaan, meninggal karena apapun itu ya Allah, jadikan mereka berikan tempat mereka terbaik di sisimu ya Allah, jadikan mereka ahli surgamu ya Allah, jauhkan mereka dari siksa api nerakamu ya Allah, baik mereka yang kecelakaan di jalan, baik mereka yang karena meninggal karena kena musibah dan juga bala dari Engkau ya Allah. Hamba mohon ya Allah, semoga Engkau jadikan mereka ahli surgamu ya Allah, berikan mereka tempat terlayak di sisimu ya Allah. Dan sekali lagi ya Allah, hamba mohon jadikan hamba dan juga para subscriber hamba orang-orang pilihanmu yang terhindar dari covid, penyakit, fitnah, bala dan juga musibah ya Allah, amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Sekali lagi semoga Allah ijabah doa kita. Dan jangan lupa terus bersyukur saudaraku, jangan lupa terus berbuat baik, berprasangka baik terhadap siapapun, kemudian terus fokus untuk melakukan sesuatu yang baik saja. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik. Assalamualaikum. 2 kali assalamualaikum.